Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Grace akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 9 April jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 10 April jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 11 April kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pada jam 9 pagi di gereja. Piket minggu ini oleh Rayon Karmel. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook dan YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. GPD Eklesia Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi minggu depan. Tetap jaga iman dan jaga imun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, kita kembali lagi dalam acara 2 menit saja. Seperti biasanya Bapak Ibu semua, acara 2 menit saja kami menghadirkan atau mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dengan tema yang selalu kita bicarakan seperti malam-malam yang telah sudah. Dan malam hari ini kita belum beranjak dengan tema yang sejak semalam kami angkat, bahwa tema kita yaitu bicara tentang bagaimana inspirasi hidup. Ada orang-orang yang menginspirasi kita tanpa kita sadari atau tanpa orang lain itu sadari. Dan saya sendiri dalam menjalani kehidupan, baik bergereja, baik bersosialisasi di masyarakat umum, dan khususnya pada malam hari ini ada kedua kekasih orang-orang muda yang mungkin tanpa mereka berdua sadari, mereka ini membuat saya, apa yang mereka buat selalu membuat saya terinspirasi dengan apa yang mereka lakukan. Nah, selain kedua kekasih ini ada Hani Gagana dari Brimob Polda Gorontalo ya? Iya. Oke, dan Frankie Runtulalo dari Dit Res Narkoba Polda Gorontalo. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kalau yang satu yang paling sebelah sana ini kelihatan masih muda tapi udah menikah beliau. Salam buat istri dan anak ya. Udah ada anak berapa, Pak Frankie? Satu. Satu ya. Pak Hani udah menikah belum?
Belum Om Ustaz. Belum menikah. Ya mudah-mudahan yang nonton malam hari ini ketika mereka terinspirasi dengan apa yang disampaikan, Pak Hani nggak lama-lama untuk mendapatkan pasangan hidup. Dan Bapak Ibu pemirsa, selain dari kedua narasumber yang ada di Studio 3 malam hari ini, dan kita juga ada narasumber yang jauh di sana di perbatasan Gorontalo, Sulawesi Tengah di Kecamatan Popayato, yaitu Ibu Jenny Emma Tulung. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Selamat malam Ibu Yeni. Nanti sebentar kita akan ngomong-ngomong, dan tentunya juga keberadaan beliau itu pasti banyak membuat orang terinspirasi dengan apa yang beliau pikirkan karena sebagai seorang wakil rakyat yang ada di Pohuwato sana. Oke, malam hari ini kita akan berbicara bagaimana tentang inspirasi hidup. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, apa yang kita buat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, tanpa kita sadari membuat orang itu terinspirasi dengan kehidupan kita. Malam hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang apa yang menjadi pekerjaan mereka. Yang pertama dulu Pak Franky, sekarang posisi ada pekerjaan di mana Pak Franky? Saya bekerja di Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, bagian Subdit 1. Subdit 1 yaitu bagian opsional. Opsional ya. Itu mungkin kami kaum awam itu khusus di memang di narkoba ketika menjadi seorang polisi ditempatkan di sana, atau itu memang kita dipilih untuk masuk ke di narkoba itu? Kalau untuk masuk bagian opsional, kita untuk khusus saya sendiri, waktu itu ditunjuk langsung sama pimpinan. Waktu itu sama Kombes Pol yang sudah pindah ke Jawa ya. Nah, Pak Hani sendiri, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih mendasar lagi, pekerjaan itu sebagai seorang polisi yang ada di Polda Gorontalo, Pak Hani sendiri ada di posisi sekarang di? Saya bekerja di Satuan Brimob Polda Gorontalo. Polda Gorontalo ya. Nah, itu waktu jadi polisi, apa memang seperti saya tanya tadi Pak Franky, yang sama apa ketika kita udah masuk sekolah polisi, kita keluar memang kita langsung ada di Brimobnya, atau itu mengikuti lagi sekolah sendiri untuk ada di Kesatuan Brimob? Untuk saya waktu itu adalah pendidikan Bintara Brimob, jadi langsung ke Pusdik Brimob atau Kosek. Kalau sekarang gimana Pak Hani? Ada pilihan lagi? Kalau sekarang Pusdik Brimob hanya untuk tamtama saja. Tamtama untuk ya. Bintara belum ada. Nah, sekarang saya mau tanya nih, dua-dua menjadi polisi di keluarga besar Polda Gorontalo. Itu jadi polisi itu kemauan sendiri apa yang suruh? Ayo Engki, kamu masuk polisi nih. Ya Pak Engki dulu. Jadi begini, saya ceritakan sedikit. Nah, ceritakan kepada pemirsa yang ada di sana. Jadi waktu itu setelah saya lulus 2013, saya ingin masuk polisi, tapi kedua orang tua tidak setuju. Tidak setuju. Terus karena kemauan saya besar, gitu. saya ingin masuk polisi. Sempat ada masyarakat sekitar yang bilang, guna latihan ini tetap tes, pastinya nak mau lulus. Pastinya udah lulus. Tentu anak manja ini, anak mama nih. Pasti ya kan, gimana Pak Hani kan? Alasan orang tua nggak kasih kan, pendidikan masuk polisi itu kan keras, ya kan? Iya. Kita nggak mungkin makan bubur di sana kan. Maksudnya wah luar biasa didikannya. Tentu itu mama sama papa sayang lihat engkinya. Apalagi masyarakat lihat begitu. Terus? Siap. Terus saya berpikir, saya ingat yang ada di Alkitab kan. Waduh, luar biasa. Apa yang tidak ini oleh manusia, dipikirkan. Tidak pikir manusia. Pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Tuhan bisa sediakan. Jadi saya sementara saya latihan, saya barengi dengan doa, dan puji Tuhan 2014 saya tetap ngotot untuk masuk polisi, dan puji Tuhan berhasil. Mama, papa udah restu. Kekhawatiran masyarakat itu lihat Engki bisa nggak ini kira-kira? Gimana waktu Engki udah diterima, apa mereka ngomong sama Engki? Itu pas mereka ngomong,
Wah, hebat kata. Baru saya bilang bukan saya yang hebat, karena Tuhan saya yang hebat. Wah, pemirsa, mudah-mudahan papa dan mama yang ada di daerah Tabulo Kak Ruyan sana bisa melihat anak Engki yang tadinya dikhawatirkan ini nggak bisa dia nih, iya kan, mau cuci muka saja panggil mama, kira-kira begitu kan, anak mama, iya kan. Nah, Pak Hani sendiri itu ada lagi mau Ada sedikit. Kebetulan pas waktu itu sementara pasca juga. Dan kemudian kita ambil telur, dapatlah ayat Alkitab. Saya, mama dan papa itu ayat Alkitab hampir sama. Tentang jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat. Seperti itu yang ayat Alkitab kita dapat. Luar biasa ini Bapak Engki ini sebelum sekolah Alkitab mengerti ayat-ayat firman Tuhan tentunya. Luar biasa. Luar biasa ya kan. Dan pasti ada prestasi-prestasi ketika telah melewati pendidikan, ada prestasi yang luar biasa. Nah, Pak Hani sendiri itu untuk mau jadi masuk polisi itu gimana ceritanya, Pak Hani? Kalau saya pribadi masuk polisi memang sudah cita-cita ya dari kecil Om Sam. Waktu itu tahun 2013 bulan Maret saya mengikuti tes atau mengikuti penerimaan Polri. Ceritanya mirip-mirip sama Engki juga. Bukannya bagaimana ya? Bukannya bicara apa ya, tapi rata-rata orang-orang di lorong itu kalau pas pulang tes ya pasti orang tanya, bukan orang tanya bagaimana lulus, ini orang tanya begini, orang tanya bagaimana so ciri ya. Jadi lulus dan ciri ya. Itu Waduh. so ciri maksudnya kan enggak ada support kan, tapi enggak apa-apa lah. Itu menjadi apa itu menjadi kekuatan buat saya. Terus setelah selesai mengikuti tes dan lulus akhirnya itulah seperti ditulis dalam Maleakhi 3 ayat 18 kan, ada perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Itulah antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Itu menjadi dasar. Jadi memang pemirsa, kedua kekasih ini kita kan masih bicara nih, mereka baru masuk. Jadi saya masih panggil nama. Ketika mereka udah lulus, saya harus panggil abang kedua mereka ini. Karena biasanya kalau panggil polisi itu abang ya. Kepada yang lebih senior ya. Iya, udah saya nggak apa-apa lah, saya panggil abang kedua-duanya ya kan, supaya lebih menghargai nih kan, nggak enak nih Bapak polisi ada di studio saya hanya sebut nama aja ya kan. Jadi sebelum saya dipersalahkan yang nonton, saya panggil abang aja, Abang Engki sama Abang Hani. Oke, kedua-duanya itu lulus di tahun yang sama ya, di tahun yang sama bukan ya? Atau Pak Engki 2013? Ini masuknya 2013. Saya lulus 2013. 2013. Pak Engkinya? 2014. 2014. Nah, oke, kita udah bicara udah lulus ya. Berarti saya panggil abang nih. Nah, Abang Hani sendiri waktu mau sekolah polisi, waktu ikut itu mendaftar, ada kan sekarang masuk dia ciri. Ya kan, nah berapa kali ciri nih? Atau pas langsung mendaftar polisi langsung diterima? 2 kali Om. Nah, coba ceritakan 2 kali nih. tes. Yang pertama itu tahun 2012 Januari saya ikut, itu gugur di awal. Nyanyi nggak gugur bungaku itu lain lagi ceritanya. Lain Terus lanjut bulan gelombang kedua 2012 bulan Juli sama juga masih belum berhasil. Belum berhasil ya, seperti itu ya. Terus nanti yang ketiga. Jangan-jangan ini inspirasi kita malam hari ini, artinya ketika kita berusaha sekali kita bukan gagal, kita tertunda ya, bukan? 2 kali kita untuk menjadi seorang polisi tertunda. Abang Hani juga begitu. Bagian daripada yang disampaikan tadi, saudara-saudara pemirsa yang ada di rumah, biarlah hal ini menginspirasi kita. Jangan pernah berhenti untuk terus mencoba. Karena keberhasilan itu tetap ada di depan kita. Setuju? Setuju. Yang ketiga, terus? Yang ketiga 2013 yang tadi saya ceritakan itu, saya mengikuti tes dan puji Tuhan setiap tes saya berhasil. Enggak ciri ya. Enggak ciri lagi.
Pak Hengki sendiri berapa kali ikut tes, Pak Hengki? Kalau saya sendiri hanya 1 kali. Satu Iya, kali. luar biasa. Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Sekali ikut langsung Langsung lulus. terterima. Apa yang mau disampaikan di poin yang pertama, di sesi yang pertama ini, Pak Hani sendiri? Sampai ketiga kali sampaikan kepada anak-anak muda yang nonton malam hari ini, karena kalian berdua adalah, abang-abang berdua adalah orang-orang yang pasti menginspirasi kita malam hari ini. Silakan. Kalau dari saya untuk anak-anak muda, pas sekarang kan lagi musim penerimaan Polri. Nah, itu. Untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Kristen, kalau kepengen masuk polisi, silakan masuk polisi, silakan daftar. Harus sehat jasmani dan rohani. Dan yang terpenting itu takut akan Tuhan. Takut Tuhan ya. Nggak usah berpikir masuk polisi harus pakai apa ini, harus pakai calo lah, harus pakai apa, nggak perlu. Tuhan kita itu Tuhan yang punya segalanya. Yes. Dia yang punya ini, dunia ini dia yang punya semua. Jadi kalau namanya Tuhan so kasih, Tuhan so angkat, nggak ada yang bisa kasih jatuh. Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup lagi. Seandainya ada yang pernah ikut baru pertama kali dia gagal, lalu dia ingin ikut lagi, Pak Hani, abang bisa sampaikan bahasa kalimat-kalimat untuk supaya mereka tetap semangat ikut lagi, gimana bang? Kalau ada anak-anak muda yang sekarang lagi tes terus belum berhasil, berarti jangan dulu menyerah. Jangan dulu menyerah. Saya saja 3 kali baru tidak menyerah. Namanya ingin berhasil kan tetap ada usaha semua. Ada usaha ya, seperti itu ya. Nah, Pak Hengki, abang sebelum kita lanjut, kita terhubung dengan anggota dewan yang ada di Pohuwato, Ibu Yeni Tulung. Selamat malam Ibu Yeni. Ya, selamat malam Pak Sem. Haleluya. Apa kabar? Apa kabar Ibu Yen? Luar biasa. Luar biasa. Ini tempat duduknya agak kuning keemas-emasan. Latar belakang Luar biasa. luar biasa. Ini warna kuningnya ini memang partainya kuning ya Ibu Yen ya? Ya, memang partai kuning juga. Oh gitu. Ibu Yen, malam hari ini kami ingin apa yang Ibu Yen jalani sekarang menjadi seorang wakil rakyat di Kabupaten Pohuwato. Saya mendengar Ibu Yen ini sudah periode kedua ini. Bisa ceritakan ke kami bagaimana kerinduan tadinya ingin menyuarakan hati rakyat dan akhirnya Tuhan tempatkan menjadi wakil rakyat benar-benar di Kabupaten Pohuwato sana hingga sampai saat ini masuk kepada periode yang kedua. Bisa ceritakan kepada kami bagaimana pertolongan Tuhan buat Ibu Yeni sendiri? Pertolongan Tuhan memang pertama saya masuk sebagai ALEK dari gender. Memang tidak direncanakan, tetapi karena kemurahan Tuhan bisa jadi masuk anggota dewan periode pertama. Kemudian juga periode kedua jadi semuanya campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan sehingga saya sekarang ini boleh 2 periode Pak Gembala. 2 periode. Nah, Ibu Yeni sudah ada di periode yang kedua, sudah berlanjut sekian bulan ini. Nah, mungkin sekarang juga ada yang sedang nonton acara 2 menit saja malam hari ini, melihat orang yang dipilih dan sekarang duduk di sebagai wakil rakyat di Kabupaten Pohuwato. Bisa sampaikan ke kami program apa saja yang sudah memberkati masyarakat yang ada di Pohuwato, khususnya di wilayah di mana tempat Ibu Yeni tempat tinggal Ibu Yeni yang ada di wilayah Popayato sana. Kira-kira program apa saja yang sudah mereka rasakan sampai saat ini? Program untuk masyarakat karena terlalu banyak aspirasi masyarakat ke kami, sehingga kami dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Bantuan untuk kue, bantuan untuk kios-kios kecil, ada juga bantuan untuk bibit, untuk pertanian, ada juga bantuan untuk perahu, untuk nelayan, dan ada juga bantuan-bantuan yang kami berikan
lewat aspirasi, yaitu bantuan-bantuan seperti bantuan untuk gereja Protestan, gereja lewat aspirasi. Jadi kami membantu mereka untuk bagaimana cara mendapatkan bantuan, begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, di tengah-tengah kesibukan menjadi seorang wakil rakyat, tentunya juga ada keluarga, iya kan? Ada, saya dengar udah punya cucu ya, Ibu Yeni ya. Halo? Peran Halo. ya, peran keluarga, suami, anak-anak, dan saya dengar sudah punya cucu. Bagaimana dorongan mereka, support mereka kepada Ibu Yeni menjadi seorang wakil rakyat yang ada di sana? Dorongan keluarga memberikan semangat. Khususnya suami, anak-anak, anak mantu selalu memberikan semangat buat kami. Walaupun umur kami sudah tua, tetapi mereka memberikan semangat, dorongan supaya tetap kuat di tengah-tengah menjalankan tugas, apatah lagi menghadapi rumah tangga, menghadapi banyak usaha bisnis, menghadapi tugas-tugas sebagai ALEK. Jadi mereka memberikan dorongan supaya kita tetap kuat. Apatah lagi seringkali melayani pekerjaan Tuhan di gereja, tetapi banyak tugas-tugas yang saya hadapi, mereka memberikan semangat supaya di tengah-tengah menjalankan dengan baik dan penuh dengan kebijaksanaan di tengah-tengah menjalankan tugas. Wah, luar biasa ya. Kita harus berikan aplaus kepada seorang ALEK yang ada di Kabupaten Pohuwato sana. Nah, saya ingin terus mau meminta cerita daripada Ibu Yeni. Tadi sudah disinggung bagaimana support dari keluarga, suami, anak-anak dalam pekerjaan sebagai ALEK. Dan tadi telah disinggung bahwa Ibu Yeni juga ternyata seorang yang aktif dalam pelayanan ya, dalam gereja ya Ibu Yeni ya. Ya. Bisa ceritakan ke kami, mungkin bisa panjang lebar, saya ingin dan para pemirsa tentunya ingin mendengar dan bisa cerita ini bisa menginspirasi mereka tentunya. Bagaimana awalnya Ibu Yeni kok bisa menjadi seorang ALEK yang sudah ada di 2 periode? Tadi sudah dikatakan kan tidak direncanakan, tetapi Tuhan yang menempatkan ada di sana. Di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang pelayan yang ada di satu gereja. Saya dengar Ibu Yeni, saya dengar nih ya, bisa dijelaskan iya apa enggak. Saya dengar katanya sesibuk-sibuknya seorang Ibu Yeni, seorang ALEK yang ada di Kabupaten Pohuwato, nggak pernah lupa itu doa hari Jumat dan puasa hari Jumat. Itu benar nggak Ibu? Jelaskan ke kami sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya. Nah, ya kebetulan memang kami juga sebagai pelayan, jadi memang saya walaupun terlalu banyak tugas-tugas keluarga dan juga sebagai ALEK, saya juga tak lupa untuk mengandalkan Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Lewat doa puasa, berdoa, khususnya hari Jumat memang ada jadwal. Jadi kami tetap berdoa dan berpuasa pada hari Jumat. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena semua saya selalu hanya mengandalkan Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan. Karena dengan apa saya membalas kebaikan Tuhan, saya tetap mengandalkan Tuhan karena saya sudah merasakan banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan buat saya. Terlebih dalam keluarga, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam sebagai anggota dewan, tetap saya hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan saya. Terima kasih. Luar biasa. Nah, di tengah kesibukan seperti itu, mungkin kami di sini di studio ingin tahu juga ya kan, sesibuk seperti apa sih seorang anggota ALEK itu? Apa memang studi bandingnya itu setiap minggu atau setiap bulan, Ibu Yen? Kadang juga ada yang setiap minggu, ada nanti
tiap bulan. Hmm. Karena ada juga tugas-tugas di kantor, di paripurna, rapat, ini dengan masyarakat, dengan OPD. Jadi kami tidak terbatas ada tugas luar per minggu. Tidak tentu juga Pak Sem, karena kalau minggu kemarin, di tahun kemarin kami kurang perjalanan karena corona. Jadi ini tahun juga kami kurang juga. Jadi kami hanya banyak tugas di kecamatan, di kabupaten, dan iring di kantor-kantor saja Pak. Ah, seperti itu. Dan kami membagi tugas dalam kesibukan kami setiap hari, apalagi menghadapi keluarga, bisnis, tugas di dewan. Jadi kami selalu meminta hikmat dari Tuhan sehingga kami dapat melakukan mana yang terbaik, apalagi menyangkut masyarakat. Jadi biasanya kami sebagai anggota dewan, jadi kita mendahulukan dulu kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih. Oh, gitu. Ibu Yen, itu suka duka menjadi seorang Alek atau serba-serbi menjadi seorang Alek, bisa nggak ceritakan ke kami suka dukanya? Kan artinya kan tidak semua aspirasi masyarakat kita bisa tampung, tidak semua apa yang mereka sampaikan kita bisa lakukan. Pernah nggak ada orang yang marah-marah, ini Ibu Yeni gini-gini, pernah nggak Ibu Yeni suka dukanya menjadi seorang Alek? Ada juga pernah Pak. Banyak juga yang marah-marah karena aspirasi mereka sampaikan atau karena tidak tercapai mereka punya tujuan, misalnya aspirasi untuk usul ini, jalan ini, atau usul mendapatkan ini, tapi karena terbatas dengan anggaran di Pemda, jadi usul mereka lah yang tidak tercapai. Jadi ada yang marah-marah, ada yang SMS, ada yang WA, cuma lihat-lihat orang ini, tidak lihat ini. Jadi itu suka duka Pak, dan juga suka duka sebagai anggota dewan biasanya masih subuh harus berangkat karena rapat jam 8 misalnya, atau paripurna jam 8 Marisa. Jadi pagi-pagi harus bangun, memang masih pagi-pagi, jadi subuh berdoa baru siap-siap baru berangkat. Itu suka duka. Suka duka ya, luar biasa. Makasih Pak. Nah, sekarang terakhir mungkin pemirsa yang ada nonton bisa-bisa itu orang-orang yang ada di daerah tempat Ibu Yeni tinggal sekarang. Program apa yang ke depan ini yang sedang atau mungkin sudah dikerjakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat? Yang program yang jangka pendek yang sedang dikerjakan bisa disampaikan hari ini. Kalau kami ini program jangka pendek barangkali masih sedang di Pemda Pak, karena ini untuk proyek-proyek untuk bantuan ini masih belum, karena baru-baru ini kan bulan Maret baru ada pelantikan. Oh iya, betul. Dan wakil bupati. Jadi untuk orang belum. Mungkin nanti udah dekat puasa atau hari raya ada bantuan memang langsung kepada masyarakat. Seperti itu ya. Jadi artinya pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan Alek akan bekerja bersama-sama semuanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan, tetapi semua masyarakat yang ada di daerah Popaya Tosana akan merasakan, akan menikmati program-program yang akan dilaksanakan di hari-hari akan datang. Seperti Bu Yeni. Ya. Seperti itu ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan pesan-pesan terakhir buat kami dan buat pemirsa yang sedang nonton pada saat ini, yang bisa membuat kami terinspirasi dengan apa yang Ibu Yeni lakukan selama ini? Silakan Ibu Yeni. Ya, kesan dan pesan saya untuk kita tetap mengandalkan Tuhan dalam tugas-tugas kita. Amin. Apapun yang harus kita kerjakan, apapun yang harus kita usahakan, apapun yang harus kita programkan, kita pertama-tama kita andalkan Tuhan dulu. Amin. Kita percayakan Tuhan dulu untuk tetap membuat kita supaya segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Pertama itu kita andalkan Tuhan, dan terus kita tetap, walaupun sekarang dalam COVID-19, kita tetap semangat menjaga kesehatan. Amin. Dan tetap semangat
menjaga imun kita supaya kita kuat, sehat, cepat, kita tetap menjalankan yang terbaik. Wow, luar biasa, Ibu Yeni. Ibu Yeni, terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Semoga acara malam hari ini inspirasi hidup. Apa yang Ibu Yeni jalani, apa Ibu Yeni katakan, apa Ibu Yeni sampaikan, orang yang melihat malam hari ini, orang yang mendengar malam hari ini, mereka akan terinspirasi dengan apa yang kita buat. Sukses selalu Ibu Yeni sebagai Alek yang ada di Kabupaten Pohuwato. Salam untuk keluarga, suami, anak dan cucu. Amin. Sampai jumpa. Ya, malam. Malam. Wah, itulah Alek, iya kan? Dari Pohuwato, Ibu Yeni Emma Tulung. Nah, malam hari ini kita telah melihat bagaimana Sri Kandi yang Tuhan angkat, iya kan? Seorang wanita yang Tuhan angkat untuk menjadi seorang wakil rakyat yang ada di sana. Nah, kita tadi udah bicara di awal bagaimana menjadi seorang polisi dari abang-abang yang ada di sini, pemirsa. Sebelum itu kita masuk dulu kepada iklan berikut ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Grace akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 9 April jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 10 April jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 11 April kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pada jam 9 pagi di gereja. Piket minggu ini oleh Rayon Karmel. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook dan YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. GPD Eklesia Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi minggu depan. Tetap jaga iman dan jaga imun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Abang Engki Runtulalo, dia ada di Satuan Ditres Narkoba Polda Gorontalo. Nah, kalau bicara tentang narkoba, nah itu sesuatu yang dalam tanda kutip itu menggiurkan. Kalau saya melihat baik di layar televisi dimanapun, itu sesuatu yang menggiurkan. Menggiurkan begini, ketika kita menjadi seorang pemakai, maka ketika kita memakai itu tentunya, karena saya ada dulu di sana ya, walaupun hanya sebatas ganja ya, kita bisa menikmati. Nah, ketika sekali kita mencoba,
Itu wah luar biasa. Saya ngomong ini bukan sekedar kata orang. Nah, di sisi yang lain ketika kita belajar untuk menjual, maka hasil penjualan itu kan wah luar biasa. Nah, itulah yang ya lebih memahami tentang bagaimana memberantas soal narkoba, penyalahgunaan narkotika ini. Abang Frankie Runtulalo sebagai orang yang ada di kesatuan di Res Narkoba Polda Gorontalo, ceritakan ke kami gimana nih soal narkoba nih. Ya begini Om Sim. Kita di Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo, apalagi kami yang bagian lapangan memang bersentuhan langsung dengan narkoba tersebut. Jadi disitulah iman kita diuji. Iman kita diuji. Memang banyak di luar sana yang bilang, wih bagaimana mau tangkap narkoba tapi orangnya tahu DP rasa betul. Nah, atau ciri-ciri orang yang lagi sudah on. Kalau orang bilang on. Kalau bahasa di luar sana, so kancang. Sospan ya. Jadi disitulah iman kita diuji karena di saat kita melakukan penangkapan itu kita yang mengamankan barang bukti. Makanya sudah bukan rahasia lagi kalau di kota-kota besar banyak yang orang-orang yang mungkin iman kurang kuat terjerumus di situ. Itu mungkin ya itu yang di Bandung itu ya. Ada yang Kapolsek wanita itu ya. Itu mungkin itu yang nggak tahan imannya seperti itu ya. Nah, Pak Engki sendiri dalam menjalankan itu pernah nggak? Kan kita berhadapan langsung. Waktu kita tangkap ada yang ngamuk-ngamuk atau mungkin ada yang pakai parang nggak? Bisa ceritakan ke kami ini. Ya Om Sim. Kalau sekarang saya belum mengalami yang pakai parang. Cuma kan di saat kita mau menangkap orang tersebut sudah kita lidik. Jadi kita sudah tahu profiling orang ini seperti apa. Kata lain lidik itu supaya pemirsa tahu. Lidik itu maksudnya sudah kita sudah buntuti. Buntuti. Kita cari tahu dia pekerjaan apa, profesinya apa. Jadi memang bukan mau ditutupi, tapi memang kadang kalau mau melakukan penangkapan apalagi kita tahu ini eks pembunuhan atau apa. Rasa takut itu ada. Tetap bermanusia ya. Iya. Gitu. Rasa takut ada. Makanya sebelum kita melakukan penangkapan kita di APP dulu. APP apa namanya itu? Ya dikasih arahan sama gitu pimpinan. Ya. Jadi disitulah kita berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya di lapangan kita tidak salah bertindak. Karena memang fakta yang ada yang salah tangkap, itu istilah salah tangkap ya tangkap. gitu. Di Gorontalo ada nggak pernah salah tangkap Pak? Kalau Abang? kita di Polda Gorontalo belum ada yang ya. pernah mengalami seperti itu. Nah, Abang Engki sendiri merasa terancam nggak? Selain bicara tentang iman kita dicobai untuk ada di res narkoba ini, itu waktu menjalankan tugas ada merasa hidup kita terancam dengan para pemakai dan pengedar itu, Pak Engki? Wah, itu Om saya memang kadang kalau dulu saya masih di staff, saat saya bawa motor itu, ya enjoy saya di atas motor. Enjoy. Ya. Setelah sudah di lapangan, ya kadang kalau ada 50 meter saja motor di belakang, rupa rasa bagaimana begitu. Kita was-was. Otomatis kita was-was ya, gitu ya. Karena pikiran orang kan kita tidak tahu, apalagi mungkin keluarga yang pernah kita tangkap. Jadi kadang memang sudah antisipasi dulu. Kaget ini orang baik iko ini. Karena mereka tahu ini nih yang tangkap-tangkap. Gitu. Pemirsa, kita penasaran dengan apa yang diceritakan Pak Engki tadi, Abang Engki tadi. Coba kita lihat ada foto-foto yang didapat oleh kru-kru kami yang ada di Studio 3. Coba kita lihat. Nah, ini Abang Engki bisa jelaskan di mana nih posisi ada dengan senjata nih, di daerah mana nih Pak Abang? Kalau ini lagi di Polda Gorontalo, sini kurang lebih sini jam 2 atau setengah 3 subuh. Pada waktu itu kita akan bongkar salah satu kampung yang berada di Provinsi Gorontalo. Yang kampung yang cukup terkenal dengan narkoba. Gitu ya. Ya, dan itu kita tidak bisa masuk
dengan hanya beberapa anggota karena di situ sudah ada panah wire, senjata rakitan. Wah, gitu ya. Artinya mereka udah mempersiapkan Ya, diri. mereka Maaf sudah- mungkin ya. Mungkin itu daerah desa yang di Gorontalo kita nggak perlu sebut. Mungkin kalau di Jakarta terkait dengan Kampung Ambonnya. Ya, Kampung Ambon. Kampung Ambonnya. Ternyata Gorontalo udah ada itu ya. Ada. Desa yang udah memang di kalangan di narkoba itu udah tahu nih desa Iya. ini udah gitu ya. Itu dari orang tua sampai ke anak-anak apa memang Iya. udah. Di situ dari orang tua sampai anak-anak remaja Mm-mm. sudah kenal dengan narkoba. Narkoba itu. Apalagi tuh apa namanya lem itu udah nggak masuk lagi itu ya. Kalau itu belum masuk. Belum masuk ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini posisi nangkap orang di mana nih, Abang? Kalau ini di Gorontalo juga, Mm-mm. di Gorontalo. Ini penyalahgunaan narkotika. Kalau ini juga. simulasi. Oh, simulasi. Simulasi. Ya, bagaimana cara untuk menangkap. Iya. Jangan sampai pas kita nangkap orang tangannya pegang senjata kita nih. Gitu ya. Tapi semua udah diantisipasi ya, ini simulasi ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini bukan simulasi nih. Ah, kalau ini yang sekitar 2 minggu kemarin. Barusan ini. Iya, Hmm. barusan. Bisa ceritakan ini awalnya gimana? Kok sampai ditangkap? Ini ditangkap mau menjemput barang ini Gitu Menjemput ya. barang. Menjemput barang. Ini ada yang dari kota. pengiriman, iya. Dikirim dari daerah Dari daerah luar Gorontalo. luar Gorontalo ya. Ini yang bawah hanya satu, Pak. Iya. Abang. Ya gitu ya. Bisa berapa gram atau udah masuk kilo nih? Ini baru 52 gram. 52 gram. Ya. Itu kalau 52 gram harganya berapa tuh? 1 gram dia sekarang 2,5 sampai 3.000. 2,5 juta sampai 3.000. 3 juta. Iya, Wow. 1 gram. 1 gram. Itulah namanya iman kita harus kuat. Kuat. Iya kan, dari sisi finansial dan dari sisi kalau kita udah mencoba nih barang haram ini, waduh bahaya sekali ya. Masih ada lagi coba. Nah, ini di mana nih? Ini saya jelas. Ini yang 2019. Ini tangkapan yang paling besar di Gorontalo sekarang. Tangkapan yang paling besar. Iya, paling banyak Paling BB-nya. Waduh, Ini 250 gram. 250 gram diuangkan. Minta ampun. Kita orang Gorontalo bilang minta ampun. Kalau orang daerah lain bilang cak gampang. Bahaya sekali ya, 250 gram. Itu sebelum disebarkan udah sempat ketangkap atau ada sempat selain 250 gram itu udah sempat disebarkan? Ini baru dibawa dari Makassar. Dibawa dari Makassar Lewat jalur darat. jalur darat ya. Dan ini ditangkap di kampung saya sendiri, di Mananggu. Ini 2019. Waduh. Berarti nih kita Gorontalo ini artinya dari kota sampai di desa bisa, Pak Abang bisa, maaf sebelum kita lanjut di foto-foto ini saya penasaran, bisa nggak provinsi Gorontalo ini kalau saya tanya Abang tolong jawab dengan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Provinsi Gorontalo dari kota sampai ke seluruh desa dalam tanda kutip sudah masuk barang haram ini. Apa gimana? Ya, Sudah masuk semua. Nggak ada desa yang nggak ada. kalau desa terpencil ada tapi masih sedikit. Masih sedikit, tapi pada umumnya sudah Sudah. kemana-mana ya. Iya. Kita tinggal berdoa nih, ya kan? Bagaimana Abang? Iya. lanjut. Nah ini Ini 2018. 2018 ya. Ini 2019. 2019 juga. Ini posisinya di mana nih? Ini posisi lagi di ruangan. Sudah kita amankan TSK dan bersama barang bukti. Barang bukti. Dan ini modusnya barang bukti tersebut dimasukkan dari kertas apa dia bilangnya? Pembungkus kacang. Pembungkus kacang terus dilem sedemikian rupa sehingga kalau hanya lihat sepintas
Itu Kacang. hanya kacang. Kacang. Dari kulit kacang maksudnya? Dari pembungkus kacang, kacang Garuda itu sukro itu. Oh, sukro. Luar biasa. Cara-cara mereka itu ya supaya bisa lolos ya. Iya. Tapi akhirnya juga kedapatan. Kedapatan. Ya, seperti itu. Masih ada lagi? Nah, dari semua yang dikerjakan pemirsa, biarlah kita terinspirasi dengan orang-orang yang berani untuk terjun ke lapangan supaya bangsa ini, di mana anak-anak bangsa itu terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Dan Abang Engki, dia ada di posisi itu, orang-orang akan memberantas penyalahgunaan narkotika, dan tentunya dari pemerintah dalam hal ini Polri memberikan sebuah penghargaan kalau nggak salah. Ini apa nih, Abang? Ini piagam penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolda karena telah mengungkap miras terbesar di Gorontalo. Di Gorontalo. Tahun berapa nih, Abang? Ini tahun 2020 kemarin. Tahun 2020 ya. 20. Pengungkapkan miras terbesar di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Itu miras dalam bentuk apa aja? Ada yang Ini hanya khusus japtikus. Septikus yang nggak masuk, itu yang dulu sempat saya Iya. coba-coba pinaraci. Tidak masuk. Enggak. Ini baru Septikus saja ya. Septikus. Nah, itu gimana tuh? Beda dengan satu daerah yang lain ada seperti dilegalkan itu. Itu gimana? Kalau di Gorontalo kan belum. Belum ya. Jadi kita memang harus nangkap ya, Iya. gitu ya. Oke, ada piagam penghargaan kepada Abang Hengki, dan kita berdoa supaya orang-orang muda seperti Abang Hengki, Frankie Runtulalo ini bukan hanya sampai di sini, tetapi mereka terus akan berjuang supaya bangsa negara yang kita cintai, bangsa kita terletak juga kepada anak-anak muda, sebab anak muda adalah tulang punggung bangsa. Anak-anak muda adalah tulang punggung rumah tangga, keluarga, dan ketika dia bicara tentang rohani, anak-anak muda adalah tulang punggung gereja. Atau kita masuk kepada orang-orang yang ada dikategorikan orang-orang yang ada di bidang kerohanian di mana kita beribadah. Nah, itu dari sisi orang yang ada duduk di Kesatuan Ditres Narkoba. Bagaimana dengan Abang Hani Gagana? Coba kita lihat, ada foto-foto yang lain. Wah, nih. Coba lihat. Bisa jelaskan nih, Abang Hani. Ini tahun 2018. Ya 18 ini waktu Bapak Wakapolri datang ke Gorontalo. Waktu itu saya ditunjuk langsung untuk mengawal beliau. Wah, gitu ya, luar biasa ya. Pengawalan kepada Wakapolri. Ada berapa orang jadi waktu itu untuk mengawal Wakapolri? Satu tim. Kalau Satu tim itu berapa orang? Ada 10 orang. 10 orang ya. Itu Pak, kalau model kayak gini, ini kan kalau Abang Engki dia udah dilidik duluan ya. Nah, kalau ini kan nggak pakai lidik-lidik, tetapi kita harus mensterilkan tempat itu seperti apa, Pak? Jadi ketika ada tamu VIP datang, yang harus kita lakukan duluan adalah mensterilkan tempat itu. Sterilkan tempat. Steril dari segala macam gangguan. Gitu ya. Mau orang asing masuk pun tidak bisa. Sudah nggak bisa sama Sudah nggak sekali, bisa sama karena sekali. itu tanggung jawab kita ya, Tanggung jawab seperti kita. itu. Oke, lanjut fotonya. Ini di tempat yang sama? Ini masih di tempat yang Tempat sama. yang sama ya. Jadi waktu pas siap dan siaga seperti ini masih sempat foto-foto ya. Di foto itu, di foto. Di foto ya. Jadi kita nggak minta foto tapi Nggak di minta foto. di foto. Oh gitu ya. Ini Pak, helmnya ini kan bukan sembarang helm ya. Bukan, ini helm Kevlar anti peluru. Memang namanya juga helm. Iya, helm. Di kepolisiannya. Cuma di anti peluru ya. Anti Itu peluru. itu sengaja mukanya harus ditutup pengawalnya. Untuk Ditutup kita adakan sih. pengamanan itu memang sengaja ditutup atau Ditutup, Om Sam. aturannya Ditutup Om Sam. ditutup ya supaya kita juga nggak dikenal seperti itu. Nggak dikenal. Biasa kan ada kan orang-orang kayak teman-teman kan pasti, Komdan, oh, begitu kan. Gitu ya. Teman-teman, nah ini seperti saya dulu, saya udah pendeta, teman-teman saya yang suka-suka habis pinaraci di kampung, ya kan saya sementara khotbah di ibadah rumah tangga nih. Pas asik-asik khotbah, teman saya teriak, "Woi Sem." Nah, gitu. Menghindari yang seperti ya. Pas kita sedang kawal Wakapolri tiba-tiba panggil, Hani, kan nggak enak, betul Nggak ya? enak, iya. Nah, wah gitu ya. Oke, lanjut.
Ini lagi santai di mana ini? Ini Lain lagi nih, di tempat ini lain. waktu pengamanan pemilihan bupati di Pohuwato Oh tuh ya, tahun kemarin ini. tahun ini. Tahun ini ya? Tahun ini. Oh gitu ya. Sama senjata. Senjata yang sama dipakai pengawal. Ini beda, ini senjata stayer. Kalau anak-anak zaman sekarang yang sering main apa ini? Game. Ini PUBG ini apa? AUG. Oh gitu ya. Itu sekali tekan, sekali ini berapa peluru keluar itu Pak? Untuk senjata ada auto dan ada semi auto. Gitu ya. Kita bisa stealth seperti Bisa diatur. bisa diatur ya. Oke lanjut. Nah ini ada laut. Apa kaitan ini Abang Hani sama laut-laut seperti ini? Mungkin ada foto yang lain dulu sebelum itu, yang soal baru berenang. Ada foto-foto yang untuk mau berenang. Nah kita mulai dari sini. Ini seorang brimob kok tempat mainnya di kolam renang, atau ada tugas tertentu nih, atau latihan gimana Abang? Ini sebagai apa? Saya sebagai anggota Brimob. Bukan saya sih, tapi kami sebagai anggota Brimob dituntut harus memiliki kemampuan SAR. Oh gitu ya. Harus memiliki kemampuan SAR. Terlebih ini kan kalau bisa dilihat di foto ini kan ini alat selam kan. Oh, iya betul. Jadi lebih ke SAR laut. SAR ya gitu. Ketika Berarti ada bukan orang- menjalankan hobi nih, bukan ya? Hobi dan Maksud saya pekerjaan. mengisi kekosongan lalu kita ke kolam renang, bukan ya? Ini memang Bukan. dalam rangka untuk Latihan. Kita masuk di SAR itu ya. Iya. Oh gitu. Lanjut fotonya. Nah ini, seperti ini kan. Ini latihan di foto juga sesama penyelam nih. Sesama penyelam. Ini waktu latihan. Ini latihan ini Omsen. Latihan ya. Apa namanya, di laut mana nih Abang? Ini di Gorontalo ini. Gorontalo ya. Luar biasa. Oke lanjut. Nah laut tadi, yang laut. Nah ini ada bendera. Ini di mana nih Abang, bisa ceritakan ke kami? Jadi ini adalah acaranya WASI, Wanita Selam Indonesia, yang dipimpin mantan Kapolri Pak Tito. Karnavian. Ketuanya adalah Ibu Oh gitu. Ibu Tito Karnavian. Ini adalah acara GWR, Guinness World Record Di Manado. di Manado. Lokasinya di Manado, di Pantai Megamas. Pantai Ini adalah pembentangan bendera terbesar terbesar di dunia, dunia. Iya. Yang di dalam laut. di dalam laut. Wah, termasuk Abang sendiri yang ada di bawah laut itu? Atau Saya sendiri berada di dalam laut. luar biasa ya. Wah, berapa orang tuh membentangkan layar di dalam laut, Abang? Untuk kegiatan itu penyelamnya ada 3.000 penyelam. 3.000 penyelam. Tapi yang tugas yang memegang bendera itu ada berapa? Yang membentangkan bendera itu Iya. kira-kira ada sekitaran, pokoknya banyak itu Om Sam. Banyak ya. Nggak bisa di ini ya. Nggak bisa di Tapi waktu itu yang menyelam ada 3.000-an. 3.000-an 3.000-an orang ya. Luar biasa dan berhasil. dan berhasil. Berapa lama latihan tuh membentangkan? Apa memang kita langsung bawa langsung ke dalam, atau memang ada pakai latihannya? Pakai latihan tetap Om Sam. Bendera yang sama juga ya? Bendera yang sama. Bendera yang sama, luar biasa. Mari kita lihat foto yang berikut. Nah, ini apa nih? Ada Ini medali. medali setelah selesai kegiatan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Membentangkan bendera Pembentangan tersebut. bendera dan penyelaman terbanyak. Penyelam terbanyak ya. Berarti ini adalah bagian dari sebuah penghargaan apa yang telah kita lakukan, begitu. Ada lagi fotonya? Nah, ini sama ya atau Sama, Om. sama ya? Sama. Sekarang disimpan nih. Disimpan di rumah. Disimpan. Wah. Pemirsa yang ada di rumah, kita berikan aplaus dulu, kita beri tepuk tangan bagi apa yang kedua kekasih abang-abang kita yang masih muda. Nah, saya melihat kedua mereka ini adalah orang-orang yang masih muda, namun orang-orang yang berprestasi. Nah, di awal saya katakan bahwa kalian abang-abang ini berprestasi, dan biarlah apa yang sudah dibuat itu ketika orang nonton, mendengar malam hari ini, orang-orang itu bisa terinspirasi dengan kehidupan kita. Artinya jangan menjadi anak muda yang malas, anak muda yang tidak punya cita-cita.
Abang Engki sendiri untuk memberikan pesan dan kesan pesan-pesan kepada generasi muda sekarang jika mereka ingin jadi polisi atau apa saja cita-cita mereka seperti apa, Abang? Kalau dari saya seperti Bang Hani bilang tadi, sekarang kan lagi dibuka pendaftaran untuk Polri. Jadi bagi siapa yang ingin masuk, sebaiknya persiapkan terlebih dahulu fisik, mental, kesehatan, dan yang utama itu tetaplah andalkan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan tanpa mengandalkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dari sisi menjalankan tugas yang berat ini, harapan Abang sendiri kepada orang-orang yang sedang dan ingin mencoba-coba tentang barang haram itu, silakan. Ya, untuk bagi orang-orang yang mungkin penasaran atau pengen coba-coba, lebih baik tidak usah. Tidak usah. Karena selain hukumannya besar, terus ketergantungannya susah dihilangkan. Susah dihilangkan, seperti itu ya. Iya. Abang sendiri menjadi seorang brimob yang ada di Polda Gorontalo, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ada di khususnya di Provinsi Gorontalo, Abang? Pesan saya untuk anak-anak muda yang ada di Gorontalo, stop banakaling, stop tambah-tambah urusan. Oh gitu. Karena sekarang kan ada patroli Ilato dari programnya Brimob, patroli Ilato. Patroli Ilato. Jadi ketika patroli Ilato lewat dan mendapati anak-anak muda yang orang-orang Manado bilang ini Laos ini Laos ini yang Laos salah yang enggak tahu bikin apa, ini pulang betul. saja. Pulang saja Ini ya. pulang saja, enggak usah di jalan. Karena Pasti akan ditangkap. ditangkap oleh tim Ilato. Gitu ya. Pak Hani, Abang sendiri ada di tim itu atau? Untuk patroli Ilato kami berganti-gantian. Oh, berganti-gantian ya, seperti itu. Nah, biarlah pemirsa kehadiran abang-abang yang ada di sini, Abang Frankie, Abang Hani, mereka menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Anak-anak muda, saya ingin katakan sekali lagi, apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, lihatlah kepada kedua abang-abang ini. Abang Hani sekali dua kali dia gagal, dia tertunda untuk menjadi seorang Polri. Tetapi dia terus berusaha, dia terus berjuang dan dia tidak patah semangat. Hasilnya sekarang dia ada di Studio 3 dan ada prestasi yang dia raih, bahkan dia telah mendapatkan penghargaan dari pimpinan yang ada di Polri, yang ada di Polda Gorontalo. Abang Frankie, seperti itu juga. Ada hal-hal yang akan membuat iman mereka itu seperti mau tergoda, tetapi dia menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan tetap rasa takut akan Tuhan. Kedua abang-abang ini dan mereka bisa berhasil menjalani tugas-tugas mereka dengan baik. Dan kedua kekasih ini bagi saya yang telah menginspirasi saya bagaimana kita menjalani kehidupan dengan sebuah tanggung jawab. Itu sih yang saya ambil